Udah Pak, udah tampilin Pak. Saya nggak bisa lama, itu laptop saya Pak. Ya. Udah Pak, ini udah tampilin. Oh, udah. Digedein, tunjuk. Gedein Pak. Tuh Pak, gede. Lagi. Lagi Pak. Potong ya? Iya Pak, Gitu potong. aja. Ya udah gitu. Oke, kita mulai aja ya sebentar ya ini. Aduh, internet saya lama ya putus sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita tipe data ya, tipe data dan nama data. Oke, slide-nya tahu nih. Tipe data itu ada dua, ada tipe data dasar dan ada tipe data bentukan. Tipe data bentukan itu dibuat dari berdasarkan tipe data dasar. Ya. Kayak warna, ada warna dasar, ada warna campuran. Nah, warna campuran itu warna bentukan gitu dari beberapa warna lain. Oke, next. Green nggak kelihatan. Nah, tipe data sama seperti barang ya, benda pasti punya jenis. Tipe itu adalah jenis ya, jenis barang, jenis manusia punya tipe. Punya apa? Misalkan punya serius, rajin gitu ya, marah gitu. Nah, itu adalah tipe. Nah, data pun sama. Jadi tipe itu adalah pola presentasi ya, ada beberapa jenis tipe data. Nah, tipe data ini kelompok tadi dua ya, tipe data dasar dan tipe data bentukan ya, hasil dari tipe data dasar. Oke, next. Nah, ada 5 tipe data. Ya, nah setiap bahasa pemrograman beda-beda ya, ada yang sama, ada yang beda. Ini secara umum aja ya. Nah, yang pertama adalah bilangan logika. Ada bilangan bulat, bilangan real, karakter, dan string. Kita bahas satu-satu. Oke, lanjut. Next. Nah, tipe data bilangan boolean itu nama tipenya adalah boolean. Jadi nanti ngetiknya boolean ya. Domain nilainya, rank nilainya seperti kemarin lalu sudah saya sampaikan, hanya ada dua. Ya, 0 dan 1 kalau angkanya, kalau katanya adalah benar salah. Bahasa Indonesia true false. Jadi kita pakai adalah true false nanti ya. Itu boolean. Jadi tipe datanya. Jadi konstantanya nanti kita haruskan true dan false. Nah, operatornya not, and, or, XOR. Nah, itu ada tabel ya. Ada tabel. Kalau not berarti A misalkan true, not A berarti not true berarti sama dengan false. Ya. A-nya false berarti not false berarti true lawannya. Jadi benar lawannya salah, salah lawannya benar. Not itu kan tidak. Ya, selain gitu. Selain benar berarti salah, selain salah berarti benar. Nah, di tabel yang sebelah kanan yang besar itu karena ini adalah dua kalimat ya, kalimat A, kalimat B. Ya. Misalkan kemarin saya sudah sampaikan, misalkan A itu saya makan, B itu saya minum. Nah, kalau pakai dan berarti saya makan dan saya minum. Saya memang makan dan saya memang minum, berarti jawabannya benar, true. True and true berarti benar. Benar dan benar. Karena kalau dan itu harus dua-duanya benar.
salah satu dikerjakan, berarti salah. Apalagi saat tidak dikerjakan, dua-duanya tidak dilakukan. Saya nggak makan, saya nggak minum, salah. Ya. Nah, kalau yang kedua, benar dan salah ya, baris kedua ya, true dan false. Jadi benar dan salah. Saya makan, tapi saya tidak minum, salah jawabannya, false. Ya. Pun yang baris ketiga, salah dan benar. Saya tidak makan, saya minum saja, salah. Apalagi yang bawah, tidak makan dan tidak minum seperti puasa, salah. Ada pakai dan. Nah, kalau yang or itu ketentuannya salah satu benar, berarti benar. Apalagi dua-duanya, ya. Saya makan atau saya minum, saya melakukan dua-duanya, berarti benar. Melakukan salah satu, benar juga. Tidak melakukan dua-duanya, salah. Yang baris keempat ya. Nah, kalau XOR itu adalah kalau sama-sama benar, salah. Sama-sama salah, salah. Nah, yang benar yang baris kedua dan ketiga yang tengah-tengah, ya. Benar, salah, dia benar, salah benar, dia benar. Nanti ada lagi satu lagi ya, XNOR. Nah, itu kebalikan dari XOR. Sama-sama benar-benar, sama-sama salah benar. Ya. Oke, lanjut. Next. Slide berikutnya. Nah, yang kedua, tipe data bilangan bulat. Integer. Integer itu bilangan bulat. Nah, kira-kira bilangan bulat itu angkanya dari mana sampai ke mana? Coba aktifin speakernya. Coba jawab. Bilangan bulat itu dari berapa sampai berapa? Dari minus 0 sama Yo. Sampai? Dari 0 sampai kata hingga. Berapa sampai berapa bilangan bulat? bilangan bulat dari Sembilan. negatif 0 sampai positif, Pak. 0 sampai kata hingga. Hah? 0 sampai? Kata hingga. Mulai dari 0? Bukan. Bukan dari 0. Min positif, Pak. Bilangan bulat Min sampai positif. mulai dari Negatif minta hingga sampai positif. hingga. Ya, Minta misalkan sampai dari min sebelah kiri sampai plus sebelah kiri. Gitu. Dari barat sampai ke timur. iya, dari min. Jadi kalau bilang bulat tanpa batas, cuma harus bulat, maksudnya nggak boleh pakai koma-koma, nggak boleh pakai per, ya. 3 sampai hingga, terus sama 1, 2, 3 sampai plus hingga. Tapi nggak pakai koma, misalkan 1,2 salah, itu bukan habis dibagi, ya tidak ada sisa. Nah, ranknya kalau ini dalam Pascal ya, jadi setiap bahasa Roman beda-beda. Ada juga yang sama ya. Nah, byte itu 0 sampai 255. Kenapa nggak 255? Karena 0 ditambah 255, berarti jumlahnya ada berapa? Kemarin kan sudah ya, 0 sampai 255 berarti sama dengan 256. Ya, 256 berarti 2 pangkat berapa? 256 sama dengan 2 pangkat 8. Makanya 8 bit kan? Ya. Nah, sort in itu angkanya min 128 sampai 127. Jumlahnya 128. Totalnya 256 juga. Ya, 127, 0 sampai 27 dan sampai 128. Jumlahnya 128 tambah 128, 256. Makanya 8 bit, karena 2 pangkat 8. Kalau Word, 0 sampai 65.000. Ya, 16 bit itu. Ya. Integer 32, min 32 sampai plus 32. 16 bit. Long in lebih besar. Jadi kalau misalkan
datanya berupa uang, gaji, nah, gaji kan sampai banyak, miliaran, nah nggak cocok pakai byte karena angkanya sampai maksimal 252.255, kecil. Nah kita pakai login nanti tipe datanya, karena sampai miliaran, ya 21 sekian, berarti itu kira-kira 2,1 miliar ya tipe datanya, 32 bit. Jadi kalau masukin uang gajinya 1 juta, 10 juta bisa pakai login. Nah, jadi kita milih tipe data ini berdasarkan data yang kita input itu besar nggak? Nah, kalau kecil ya udah cukup byte saja. Kalau yang agak besar kita pakai word, agak besar pakai integer. Ya, kalau enggak kita pakai long integer, short integer, integer pendek, integer panjang. Ya, jadi ini kita sesuaikan dengan data yang kita masukkan angka-angkanya, berapa banyak angkanya, berapa digit. Ya, kalau misalkan ATM kan 6 digit tuh. Nah, cocoknya pakai mana? Nah, pasti login. Karena kan maksimal kan 999. Maksimal PIN ATM dan 6 angka. Berarti cocoknya pakai login. Karena pakai integer kecil, cuma 5 digit dan itu cuma 32.000. Ya. Oke, yang bertanya silakan tanya langsung ya. Oke, next. Lanjut. Gili, operator. Nah, ini contoh ya. Contoh bilangan, geser dikit. Jadi, bilangan bulat itu, misalkan contohnya nih, 15, min boleh, 0 boleh, positif boleh. Jadi, min tak hingga sampai plus tak hingga. Tapi jangan pakai koma. Nah, operasinya, operatornya, kita pakai tambah kali kurang. Ya, kurang, tambah, kurang, kali. Nah, baginya dibagi 2. Div dan mod. Nah, ini juga sudah sekilas kan? Jadi baginya itu kita pakai 2. Nggak pakai garis miring atau per gitu ya. Nah, kita pakai kata div dan mod. Divide dan modulo. Ya. Ada hasil bagi dan ada sisa hasil bagi. Ya. Nah, kalau div itu adalah apa? Ada yang tahu? Masih ingat? Mod itu apa? Mod div itu hasil bagi. Mod itu sisa hasil bagi. Contoh. 5 div 2. Berapa hasilnya? Coba jawab. 5 div 2. Hasilnya? Di chat boleh ya. Jawabannya di chat boleh. Lima div 2. Hasilnya adalah hasil bagi, berarti hasilnya 2. Karena 2 maksimal kali 2, 4. Ya. Nah, kalau kita pakai mod, 5 mod 2, hasilnya 1, sisanya 1. 2 kali 2, 4. Nah, sisanya 1. 5 kurang 4, 1. Nah, kemudian operator perbandingan. Nah, operator perbandingan kita membandingkan 2 buah nilai ya, benar atau salah, true false. Jadi hubungannya juga bilangan bulat ini bisa ke hitung-hitungan aritmatika operatornya, bisa juga operatornya ke logika ya, true false. Nah, kecil, besar, kecil sama dengan, besar sama dengan, tidak sama dengan. Nah, itu operator. Jadi membandingkan 2 buah, misalkan dalam olahraga bola nih, skornya sekian, 2, skornya sekian, 3. Mana yang besar ya? Skor yang 3. Dia yang juara. Kalau yang juaranya yang bernilai skornya 2, berarti salah, false. Ya. Jadi tergantung operatornya ya, posisi operatornya. Jadi jawabannya adalah benar salah. Kalau aritmetika jawabannya adalah nilainya, nilai hitungannya ya. Nah,
Kalau perbandingan hanya true false, benar salah. Jadi yang dibandingkan itu angka ya, atau huruf bisa dibandingin. Misalkan A besar dari B, benar salah? Salah. Karena A itu kalau kita urutkan nomor 1, B itu nomor 2, berarti 1 besar dari 2 salah. Ya, biar benar berarti A kecil dari B. Kalau A duluan, kalau B besar dari A benar. B kecil dari A salah. Ya. Kan huruf kan diurutkan A, B, C, D. Tapi kalau simbol 1 besar dari koma, nggak bisa jawab karena urutan simbol nggak ada. Karena simbol tidak diurutkan, bebas. Tahu nggak simbol pertama apa, simbol terakhir apa? Nggak tahu. Setiap orang pasti jawabannya beda-beda. Tapi kalau huruf saya tahu. Huruf pertama itu A, huruf terakhir Z. Ya, oke, lanjut berikut. Nah, operator ketiga sekarang real, ya, real. Bahasa Indonesia-nya real, bahasa Inggrisnya real. Real apa? Real Madrid. Ya. Nah, beberapa dalam bahasa asing beda, ya, bukan real namanya. Nah, tipe real, ada single, ada double, ada extend. Tinggal kita milih sama ranknya, rentangnya. Berapa sampai berapa. Semakin besar kita pilih formatnya, semakin boros memori. Karena data yang kita masukkan banyak. Ya. Sekarang pakai 10 byte, lebih boros. Tapi kan bisa menampung banyak data. Kayak uang. Perusahaan ini transaksinya miliaran. Banyak uangnya, boros ruangannya, berangkasnya. Lebih besar berangkas uangnya. Timbang. Ya, semakin besar kapasitas penyimpanan, semakin besar juga pemakaian memorinya. Di HP misalkan, saya sering download Google Store, semakin penuh itu memorinya, semakin lambat. Kalau isi HP-nya sedikit, aplikasi, ya semakin banyak ruang kosong, berarti semakin cepat prosesnya. Ya, itu udah hukum alam ya. Makin besar, makin lambat. Coba naik truk penuh isi barang, pasti lambat. Tapi sekali angkut bisa banyak, tapi lama. Kan? Mobil kecil, sedikit kapasitasnya, tapi bisa cepat, bisa kencang. Oke, lanjut. Contohnya ini ya, contoh real. Nah, kalau real itu semua bilangan ya, mau yang bilangan bulat, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, min, 1, min, 2, min, 3, bisa pakai koma-koma, bisa pakai per, campuran pokoknya. Jadi bilangan itu semua bilangan. Ya, semua bilangan bisa. Koma-koma bisa, pakai pangkat bisa, pakai akar, pakai per, 1/3, 2/3, bisa dalam bilangan real. Nah, operatornya nggak pakai mod di sini, hanya div saja hasil berarti. Ya. Tambah kurang kali baginya hanya div. Nah, operator perbandingannya cuma 5. Nah, tidak ada sama dengan. Oke, lanjut. Yang keempat, karakter. Nah, karakter itu adalah char tipe datanya. Kalau di program lain ada char, ada varchar gitu ya. Ya, char itu adalah huruf. Kalau varchar adalah integernya gitu. Char bahasa Inggrisnya. Nah, karakter itu semua yang ada di keyboard. Huruf, angka, simbol boleh, tapi hanya satu. Satu aja, 1A, 1 titiknya, 1 angka 2-nya misalkan. Harus pakai tanda kutip, ya. Satu pakai tanda kutip. Nah, kalau angka itu bisa digunakan untuk 2 versi tipe data yang bisa untuk dijumlah, ada angka yang tidak bisa untuk dijumlah. Nah, sekarang saya tanya nih.
Contoh, uang, tipe data uang, gaji. Nah, uang itu tipe datanya cocoknya pakai apa? Uang itu bisa dijumlah nggak angka di uang? Bisa? Uangnya ada berapa? Kamu uangnya berapa? Kamu uangnya berapa? Total berapa? Dijumlah? Iya. Kan untuk gaji kayak itu. Udunan. Ya. Nah, berarti tipe datanya nggak char kalau uang. Kalau untuk ngitung uang ya, berarti tipe datanya harusnya integer. Gitu. Angka untuk dihitung, ya. Ya, angka untuk dihitung adalah contohnya adalah untuk menghitung uang. Contoh yang lain, umur, tipe datanya cocoknya pakai apa? Umurnya berapa? Kamu umurnya berapa? Kamu umur berapa? Total jadi berapa umurnya? Dijumlah nggak umur? Umur dengan umur orang lain, dijumlah nggak? Enggak. Untuk apa jumlahin umur orang? Dia totalnya 100 tahun dong umurnya. Sekian, sekian. Enggak. Berarti tipe datanya bukan integer kalau umur. Ya. Nah, sekarang tinggi badan. Kan angka tuh. Nah, tipe datanya cocoknya pakai apa? Integer atau char? Atau yang kelima ya, string ya. Tinggi badan dijumlahin nggak? Tingginya berapa? Kamu berapa? Kamu berapa? Jumlahin. Oh, 100 meter tingginya. Jumlahin? Bisa. Loh, kenapa bisa Pak dijumlahin? Ya karena mau lomba panjat pinang. Yang tinggi-tinggi jampe hadiahnya. Gitu. Ya. Nah, berarti tipe datanya adalah integer. Itu ya, itu jumlah-jumlah. Sekarang, berat badan, dijumlah nggak? Beratnya berapa? Tambah berat kamu berapa? Berapa? Jumlah? Iya, neglect contohnya. Ya, neglect pun dijumlah. Itu berat beban benda yang masuk ke lift. Nah, kalau terlalu berat, bunyi alarmnya. Jadi beratnya integer. Nah, sekarang nomor telepon. Nomor HP-nya berapa? 08 sekian. Kamu 08 sekian. 08 sekian. Dijumlah nggak? Enggak. Jadi itu beratnya bukan integer. Kalau dijumlah, kenapa dijumlah? Ya mungkin mau masang kan gitu. Ya, nomor buntut nah, bisa dijumlah itu nomor HP. Plat nomor? Enggak. Buat apa jumlah nomor orang? Enggak gunanya. Ya, berarti tipe datanya bukan integer. Nah, itu angka ya. Jadi angka tadi bisa untuk dijumlah, bisa untuk tidak untuk dijumlah. Misalkan NPM-nya berapa? Tambahin NPM-nya. Enggak dijumlah. Berarti tipenya bukan integer. Jadi kalau tipenya bukan integer, berarti pakai kutip ya. Ada kutip. Lihat contohnya di situ ya. Mau simbol-simbolnya tambah pakai kutip, mau angkanya, mau sama dengannya, contohnya kayak menjumlah, nah itu pakai tanda kutip. Ya, tanda petik ya. Contoh misalkan A tuh, tanda petik. 8, titik, tanda dolar, atau tanda petik ya. Nah, operatornya tidak di bawah. Oke, lanjut. Nah, ini tipe 5 string. Kalau karakter hanya satu-satu. Kalau string, begini, kalau karakter sama dengan huruf, sama dengan satu angka. Kalau string sama dengan kata. Jadi string itu minimal 2 karakter. Ya, A, B, C, D, E, kutip. 1, 2, 3, 4, kutip. Iya saja boleh. Jadi satu huruf boleh, tipe data string, atau banyak huruf, banyak angka, pakai tanda kutip bisa. Tipenya string. Kalau karakter hanya satu, kalau string lebih dari satu, berarti string itu adalah kata. Kata itu berarti kumpulan huruf kan dalam bahasa. Contoh ini. Contoh, teknik dikutip, tambah teknik informatika sama dengan teknik informatika digabung. Jadi kalau penjumlahan huruf bisa huruf kalau angka bisa dijumlah, ya, tapi nggak pakai kutip. Contoh saya tanya, 1 tambah 2 berapa? Nah, sekarang 1 kutip tambah 2 kutip. Berapa? Yuk. Sama nggak jawabannya? Atau beda? 1 tambah 2
dengan 1 tambah 2 pakai kutip. Ya, jadi kalau pakai istilah kutip, kalau tipenya string, itu nggak dijumlah, paling angkanya dekatin 1 dengan angka 2, berarti sama dengan 12. Bukan dijumlah jadi 3. Kalau dapat 3 berarti berdatanya adalah integer. Ya. Nah, di dalam string ini operatornya hanya tambah, nggak bisa kurang. Teknik kurang informatika nggak bisa. Teknik kalau input itu dalam tipe data string mendekatkan tulisannya. Ya, menyatukan boleh. Boleh banyak-banyak, tapi hanya tambah aja operatornya ya. Jadi contohnya operator penyambungannya hanya tambah. Ya, itu tipe string. Jadi string itu tidak dijumlah angkanya, hanya menuliskannya dirapatkan, menyatukan tulisannya 1, 2. 2 tambah 3 dalam tipe string ya 2, 3, bukan jadi 5. Kalau 5 berarti tipe datanya integer. Oke, lanjut. Nah, tipe data bentukan. Bentukan itu dari tipe data dasar. Nah, dia dibentuk dari tipe data dasar bisa 1, bisa lebih. Nah, operasi terhadap komponen bertipe dasar dilakukan seperti yang disebutkan pada tipe dasar. Nah, notasinya seperti ini ya, elemen 1 tipenya apa, elemen 2 tipenya apa, elemen 3 tipenya apa. Jadi disatuin ya, disatuin bisa. Contoh di KTP. Ada nih, tipe datanya apa itu nih? Ayo, tipe datanya apa kalau nih? Nomor KTP itu integer atau string yang cocoknya? Ayo jawab. Kalau nomor KTP itu cocoknya tipe datanya string atau integer. Ya, string. Karena tidak dijumlah nomor, nicknya berapa, tambah nicknya, enggak. Ya, nah, jadi misalkan ini, elemen 1 itu adalah nick, tipenya string. Nah, elemen 2 misalkan nama orang, tipe datanya string. Elemen ketiga, apa lagi? Tanggal lahir, tipenya apa? Date, nah gitu ya, angka. Dan seterusnya. Jadi disatuin ini, seperti KTP kan beda-beda. Di KTP kan ada angka, ada huruf kan yang kita input, yang diketik oleh operator di kecamatan memiliki KTP. Ya, itu. Lanjut. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kita nanti pakai istilahnya record ya, data record. Nanti record apa? Di kamera ada tuh. Kalau kita rekam video kan ada tulisan rek, merah bulat, kedip-kedip. Nah, rekam. Jadi merekam seperti di KTP. KTP berisi data yang berbeda-beda yang kita input. Ya, di SIM juga sama, di akte juga sama, beda-beda datanya, ada angka, ada huruf. Nah, itu adalah bentukan. Jadi beberapa tipe data disatukan di satu form, formulir. Ya, bisa integer semuanya, bisa ada integer, ada string, ada real, ada boolean, boleh. Ya. Lanjut. Nah, ini contohnya, tipe data waktu ada jam. Tipe datanya jam, rekornya ada hari, bulan, menit, detik. Nah, ya. Ada jam, ada menit, detik kan di jam. Ya, nah itu beda-beda. Ada integer. Kalau ini kebetulan integer semua kan. Integer, hari, jamnya integer, menit integer, detiknya integer. Sama semua boleh, beda-beda boleh. Itu contoh bentukan. Jadi di satu kelompok beberapa data. Kayak folder. Folder kan diisi banyak file tuh. Nah, filenya beda-beda di folder ini. Di folder A ada Word, ada Excel, ada PowerPoint. Ya, satu kelompok. Ini jam, ada jam, menit, detik. Kalau saya contoh bukan jam, tapi waktu. Waktu itu kan ada jam, menit, detik.
Apalagi kalau waktu ada tahun, bulan, hari. Nah, gitu. Tahun, bulan, hari, jam, menit, detik ada 6 loh. Ya, seperti yang ada di akte kelahiran kita. Ya, kapan tahun lahirnya, bulannya, tanggalnya, jamnya, menit keberapa, detik keberapa. Kalau mau detail ya, kita brojol dari mulut ibu. Yuk. Nah, ini nanti fungsi prosedur nanti di habis UTS ya kita pelajari. Nah, 1, 2, 3 itu sebelum UTS kita pelajari. Besok kita belajar ubah. Ubah itulah variabel. Variasi, kan berbeda-beda, bervariasi. Ya, kayak misalkan motor saya divariasikan, dimodif, nah itu berbeda-beda. Ubah variabel. Kalau variabel itu nilainya bisa diganti-ganti. Contohnya A sama dengan bebas milih A bisa 0 ada ya. Tapi kalau konstanta itu adalah konstan. Kalau saya contohkan di jalan raya, variabel itu adalah kita jalan di jalan biasa, ya, jalan dalam kota. Kadang kecepatannya cepat, kadang rem pelan, kadang berhenti. Nah, kalau konstan, seperti kita jalan di tol, kecepatannya tetap normal kan, 100 km, saya gasnya 100 saja pas. Ada yang 90 aja bertahan sampai keluar gerbang tol. Ada yang 110 atau 200 gitu, konstan. Kalau konstan nilainya nggak berubah-ubah. Nah, sekarang saya tanya, berdasarkan di data pribadi kita masing-masing, ada yang sifatnya bervariasi, ada sifatnya tetap atau konstan. Apa contohnya? Yang variasi, yang konstan dulu. Apa yang tetap selamanya nggak berubah-ubah? Adalah nama kita. Nggak akan berubah itu sampai kita meninggal nanti. Tetap, karena pemberian orang tua pertama. Ya. Asli ya, yang ada di akte. Itu konstan, gitu, data. Konstan. Apalagi, hanya sekali buat, ya dia itu adalah konstan. Contoh, ijazah. Sekali buat, nggak akan berubah. Name-nya, nilainya, ya. Konstan. Apalagi yang konstan adalah jenis kelamin kalau nggak diganti-ganti. Ya, yang laki-laki selamanya laki, yang perempuan sama laki perempuan. Kalau dia pernah ganti berarti tipenya variabel. Begitupun agama, kalau dia pindah agama berarti dia variabel tipenya. Kalau dia agama tetap berarti konstanta. Ya. Apalagi tanggal lahir apa? Tanggal lahir tipenya adalah konstanta, tetap. Ya. Kita nggak akan ganti-ganti tanggal lahirnya, ulang tahunnya, tanggal bulan tahunnya. Alamat. Alamat tipenya apa? Ya, variasi. Kita bisa pindah alamat. Nggak selalu di sana terus tinggal selamanya. Bisa berganti. Nomor telepon. Ayo, nomor telepon tipenya apa? Ya, variabel. Ganti-ganti. Ya, nggak selalu itu selamanya kan, 08 sekian terus saja itu. Ganti-ganti. Nah, itu. Status. Variabel. Ya. Pak. Nah, ganti-ganti. Sekarang saya statusnya lagi happy. Sekarang statusnya lagi apa gitu ya. Boleh macam-macam. Itu ya. Kalau kita contohkan antara variabel dan konstan. Jadi misalkan nih, A sama dengan 1, A itu selalu 1 selamanya. Karena udah pas dari ditulis angkanya. Tapi kalau A sama dengan titik-titik, nah itu variabel. Ya. A sama dengan, ya berarti variabel. Kalau A sama dengan 2, ya itu konstanta. Karena sudah tulis nilai A itu sekian angkanya. Gitu. Ya. Kalau umur tipenya apa? Usia. Variabel. Umur tipe Variabel. ya variabel karena tiap tahun kan kita terus.
Jadi kalau tanggal lahir itu adalah konstan, ya. Kalau umur variabel. Tuh. Kalau berat badan, Variabel, Pak. berat badan Variabel. 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 Lebih banyak makan. Kalau sedikit makan, dia kecil, ringan. Kalau tinggi, Variabel. ringan. Variabel, Pak. Ya, variabel itu kalau masih di bawah 20, kalau udah 20 itu udah tetap itu tingginya. Ya, bahkan tinggi yang nambah ke samping. Kalau yang sudah berukur 20-an itu tingginya udah mentok. Ya biasanya ya, banyak kan. Itu bisa saja ada yang masih bisa naik gitu. Jadi kalau tinggi mungkin nggak bisa turun, naik terus atau tetap. Tapi kalau berat badan itu akan turun naik turun naik. Nah itu ya beberapa contoh yang termasuk variabel, mana yang termasuk variabel, mana yang termasuk konstan. Ya, nah fungsi prosedur nanti yang kita bahas. Oke, next. Lanjut. Nah, ini nama kubah ya, nama variabel. Nah, contohnya A, B, C tipenya integer, X, Y tipenya real, C, H tipenya char. Nah, ini cara nanti penulisannya ya, penulisannya. Jadi mana yang termasuk tipe integer, siapa saja integer, siapa saja real, siapa saja yang char. Ya, boleh satu, boleh dirangkum disatuin ya. Nah, A, B, C itu disatu, atau A, B, C, ya. Kalau ngirit, praktis mah disatuin kayak gini, A, B, C, integer. Nggak usah satu-satu, karena sama aja kan, karena tipe yang sama. Karena kelompok yang sama, kelompok integer gitu. Lanjut. Nah, ini konstanta. Nah, konstanta langsung angkanya ditulis, itu tetap. Pi itu 3,14 selamanya tetap. Maksimum 100 selamanya 100 maksimum itu. Gitu ya. Jadi kalau konstanta nilai nominal angkanya langsung ditulis. Nah, kalau variabel yang tadi nggak ditulis. Ya. Kayak tadi ya, kayak tadi. Kamu lahirnya tahun berapa? Pasti selamanya kita jawab segitu, nggak berubah. Mau 10 tahun lagi, 20 tahun lagi ditanya orang pasti tahun lahirnya sama. Tapi kalau umur pasti beda-beda. Sekarang ditanya berapa, tahun depan pasti nambah. Tahun depan pasti nambah lagi. Mikir dulu kan, dari kelahiran berapa ya sekarang? Tahun berapa ya? Kan gitu. Jadi kalau ditanya tahun lahir, selalu jawabnya konstan. Jawabnya konstan itu. Ya, mau kapanpun ditanya orang, 50 tahun lagi ditanya orang, pasti jawabnya itu. Tapi kalau ditanya umur, nah bervariasi. Kapan ditanyanya, beda jawabannya dengan tahun yang lain-lain. Ya. Jadi kalau konstanta, nilainya langsung ditulis. Ya. Berarti udah tetap kan, udah di booking itu maksimum itu 100. Nggak bisa berubah. Kalau mau diganti ya, ganti angkanya. Oh saya mah semuanya 90 boleh, sama 110 mau 200 boleh langsung tulis. Jadi kalau nilainya langsung ditulis, berarti adalah konstan, tetap. Ya. Lanjut. Nah ini tipe bentukan yang tadi ya. Nah, kan tadi jam dalam bentuk record, harinya kebetulan ini sama semua ya. Harinya integer. Itu salah ya. Oh, haha semua ya. Beda-beda. Nanti, ini ambil. Jadi itu masalah ya, harusnya haha, apalagi menit detik ya, DD harusnya ya.
hati-hati aja ya, jangan terlalu ini nanti terlalu berat nanti banyak kan masuknya. Jadi kita bertahap yang akan kita pelajari aja kita bahas dulu. Ya ini karena masih sudah UTS masih lama ya, nanti aja kita bahas. Lanjut, habis nggak? Oke, silakan dibaca kesimpulan. Di tipe data dasar itu 5 tadi ya. Nah, data menentukan berarti gabungan, bisa 2, bisa 3, bisa logika bulat, bisa 3, logika bulat real. Gitu. Kayak warna nih, kayak warna. Warna hijau, itu warna dasar nggak warna hijau? Oh enggak, hijau itu gabungan. 2 warna, nah itu bentukan kan. Warna kuning, warna dasar nggak? Kalau bagi orang-orang tukang cat pasti hafal itu. Oh campur nih, warna campuran. Itu pun data, campuran datanya. Oke, sudah? Ada lagi? Habis ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang belum jelas, yang belum mengerti? Boleh, silakan. Nah, minggu depan kan kita ke kampus tuh. Nah, nanti kita bahas beberapa kasus ya, masalah-masalah, contoh-contoh soal. Ya, karena mata kuliah ini kan mata kuliah programming. Sama dengan matematik, kalkulus, mata kuliah hitung-hitungan. Banyak contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di daring ini agak susah nih. Ya, saya harus menulis gitu, terus kan agak lama. Ya, karena perlu penjelasan. Langsung ditulis, langsung disampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ini udah semua ini hadir ya? Berapa orang nih totalnya? Banyak yang ikut demo ya? Teman-temannya ya? Banyak, Banyak, Pak. Pak. Banyak, Pak. Iya, Pak. Banyak, Pak. Iya, Pak. Banyak, Pak. Nah, Ini terutama yang hadir, Pak. kemarin itu Pak Rektor nyampain kalau mau apa menyampaikan sesuatu karena kita berada di sebuah apa ya institusi pendidikan, menyampaikan sesuatu itu tidak dengan di jalan, kita tidak semuanya turun ke jalan karena perwakilan. Nah, perwakilan kita kan nah, BEM-nya yang menyampaikan kan gitu. Dan semuanya turun ke jalan kan nanti itu tadi ya, masalah anarkis itu, masalah organisasi corona ini. Jadi menyampaikan aspirasinya dengan jalur tertulis dan juga kan nanti bisa pakai MK jalur judicial review. Mahasiswa nih orang yang punya pemikirannya apa ya dengan ungkapan bukan dengan kekuatan gitu. Bukan dengan fisik. Kita menyampaikan dengan otak, dengan pikiran, sampaikan. Tapi sampaikannya ya dengan yang apa namanya, yang santun gitu. Itu kemarin saya sampaikan. Karena kemarin juga saya lihat foto di grup dosen juga, ketua BEM-nya sudah ngobrol sama yayasan gitu. Pak, ada yang bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini tadi di kolom komentar ada yang bertanya. Ya, Oh, betul. Pak, saya ingin tanya tentang bilangan real tadi, Pak. Saya masih kurang paham, Pak. Itu tadi Muhammad Zulfikar. ya. Kenapa? Real itu bilangan, semua bilangan real itu. Mau bilangan bulat,
mau pakai koma-koma yang nggak habis dibagi, yang per boleh. Misalkan nih 0, 0,2, 2/3, boleh campuran. Jadi bilangan real itu semua bilangan campuran. Ya, jadi campuran semua bilangan. Apapun masuknya real, nyata kan real itu, bilangan nyata. Kayak misalkan 2/5 kan nggak habis dibagi 2/5. 5/2 juga kan 2,5 nggak habis dibagi, termasuk ini. Tapi kalau 4/2 itu termasuk integer. 4/2 kan 2, 2 itu kan bilangan bulat. Ya, kalau ngitung-ngitung persentase itu kita pakainya real, karena nanti kan ada nggak habis dibagi ya. Misalkan 63%, nah itu koma-koma nanti hasilnya kalau kita cari di kalkulator. Jadi bilangan real, semua bilangan apapun angkanya itu termasuk real. Tapi kalau bilangan bulat khusus saja, hanya bilangan yang kayak kita belajar SD, ya. SD kelas 1 kan tidak mengenal angka koma-koma. 1,2, 1,3, 2,5, nggak belajar kan? Nah, itu bilangnya bulat. Yang habis dibagi, kayak bisa saja pakai per, tapi habis dibagi. Contoh, 10/5, 2, berarti bilangan bulat maksudnya. 10/2, 5, bilangan bulat. 9/3, bilangan bulat. Tapi kalau 9/4, integer, real. 10/4 real, 10/3 real. Ya, apalagi pakai 11. Nah, 11 kan nggak ada yang habis dibagi kan, kecuali dengan 11 sendiri. Ya, bilangan misalkan 1, yang nggak bisa kan itu bilangan kayak bilangan prima ya. 3, 5, 7, 11 kan, 9 kan nggak bilangan prima. 5 kan masih bisa, 9 bagi 3. Itu kan hanya dengan 7 bagi 7 atau 7 bagi 1 yang maksudnya bulan. 11 pun sama. Ya, bilangan prima itu bilangan yang habis dibagi dengan bilangan sendiri kan. 2 ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 bisa. Tapi bukan 17, ya 19, 21 bisa, dan seterusnya. Udah jelas? Atau belum? Atau yang lain? Jadi intinya tipe data itu ada 5. Ya, saya ulang ya. Bilangan bulat, bilangan yang habis dibagi, bilangan real, semua bilangan, logika, ya, true false, cuma 2, kemudian char itu cuma satu huruf atau satu angka. Saya pakai atau ya, bukan pakai dan ya. Satu huruf atau satu angka atau satu simbol. Kemudian yang terakhir yang kelima string. String itu semua banyak ya, hurufnya banyak atau angkanya banyak atau simbolnya banyak atau campuran. Ya, campuran. Nah, kalau huruf ada huruf besar, huruf kecil. Tapi kalau angka tidak ada angka besar, angka kecil kan? Ya. Oke, Zulfikar udah? Yang lain? Ada lagi? Berarti total yang hadir berapa ini? 25 ya? Iya Pak, 25. 25. Tadi ada yang keluar juga. Iya Pak, ada yang keluar juga tadi Pak. Oh. Jadi absennya di mana ini ya? Saya ngeliat absen ya di sini aja atau di mana gitu? Mau lihat absennya? Absen di sini aja, Pak. Biarin yang keluar. Ini aja ya. Apa ntar yang nggak masuk, Pak?
Oke. Nanti kalau yang keluar nanti kasih tahu ya, kan pasti udah pada hafal ya. Saya Ya, Pak. langsung panggil ya. Saya buka dulu ya. Iya, Pak. Buka dulu ya. Ewal mute. Iya, sabar. Dan juga data di saya itu ada 16 orang yang izin itu. Izin aksi. Pak, ada yang nanya lagi, Pak. Boleh, boleh, silakan. Ambil ini sampai Itu selesai. kenapa ngomong kenapa? Apa? Mengenai apa? Kenapa tadi Pak nanya di kolom komentar, Pak? Kenapa yang nanya? Bacain. Yang mana? Tipe bentukan. Tipe bentukan, Pak, katanya belum paham. Minta dijelasin lagi. Ya, bentukan itu gabungan beberapa misalnya nih tadi kayak jam tadi ya, ada jam waktu ya, ada jam, ada menit, ada detik. Tipenya apa? Integer, 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 ada integer, integer, real. Jadi bentukan itu minimal dua tipe, atau tiga, atau empat, atau lima, bebas, nggak ada masalah. Kayak KTP, ini itu tipenya apa? Ini bentukan ya, dalam namanya record nanti, tulisannya record. Ini apa? Nama tipenya apa? Tanggal lahir, tempat lahir, golongan darah tipenya apa? Agama tipenya apa? Status tipenya apa? Masa berlaku kartu KTP tipenya apa? Yang tanda tangan tipenya apa? Nama pejabatnya. Nah itu. Tuh kelompok. Di record tulisnya. Kayak di folder dikumpulin di satu. Kan folder itu kalau satu, kalau saya di folder cuma satu doang. Nah, folder itu kan minimal 2 file. Baru bisa kita buat folder. Kalau satu ngapain di folderkan satu file gitu. Nah, begitu pun kayak pasar. Pasar itu kan minimal 2 toko. Kalau satu toko nggak disebut pasar. Disebut pasar kan minimal 2 toko. Barulah kalau 2 toko, nama lagi tokonya, nama lagi. Begitu pun rumah. Nah, itu tipe bentukan sama integer. Selang-seling beda-beda. Integer nama char, string dengan char itu bentukan. Ya, jelas? Sampai saya buka ini si akad ya. Kalau belum silakan.
Ada lagi? Oke, sambil diaktifkan ya. Ada Sofian ada? Halo? Aris ada? Ada Pak. Loh, kok saya Jangan berisik Pak, jangan berisik. sini? Banten nggak bisa dulu bro lagi ya. Bentar. Kok saya cuma ada 4 sekarang masih 2 ini? Masih 2. Teman. Tadi dulu lagi main aja, jangan berisik dulu bentar. Matiin dulu. Udah namanya baru. Cuma ada 4 nih. Saya ulang lagi, refresh lagi. Kelas A. Kelas A. Kok cuma ada 4 sekarang ya? Hah? Di siapa saya, kelas A ini cuma ada 4 orang. Aris, Cipta, Eka, sama Nufika. Yang lainnya nggak ada. Oh, Terus gimana, Pak? Kemarin malu. Kemarin dari Kalau kemarin kan masih ada semua, Pak. Udah ada Pak. diambil ulang. Ya makanya dari saya jadi ada. 4 orang. Paling saya tanya fokus ya. Nah, gini aja lah. Nanti absennya kita di WA, saya buat dulu listnya ya. Nanti Iya, isi Pak. ya. Oke. Iya, Pak. Ya udah. Oke Pak. Tadi mau nanyain? Ada itu Pak di kolom komentar. Ya, apa namanya? Cara untuk melakukan vertikal operasi melakukan operasi bentuk car bagaimana? Car itu harus satu huruf, satu angka, satu simbol, dan pakai tanda kutip. Itu pakai tanda kutip itu hanya operatornya tambah saja. 1 dikutip tambah 2 dikutip sama dengan 1 2. Jadi 12 ya. Tapi kalau tidak pakai tanda kutip 1 tambah 2 berarti dijumlah, berarti menjadi integer, berarti 3. A tambah B jadi AB. Ya. ABC tambah A tambah B tambah C jadi ABC. Kalau titik sama, simbol pun sama dikutip. Titik, titik, dikutip, tambah. Koma, dikutip, hasilnya titik koma. Itu satu. Kalau string itu sama dengan kata, kumpulan huruf, kumpulan angka, kumpulan simbol, atau campuran. Seperti kita mau bikin password. Password kan boleh campur. Huruf sama angka sama simbol boleh. Apalagi hurufnya dibedain. Ya, kalau password kan huruf besar kecil itu beda. Nggak dianggap sama. Beda dengan PIN ATM. PIN ATM kan huruf semua. Angka semua. Tidak ada huruf atau simbol. Kalau PIN ATM cuma 6, harus 6. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan harus angka. Tapi kalau password, nggak ada batas maksimal. Yang ada batas minimal kan? Minimal 8. Boleh sampai 20 angka, 20 huruf. Boleh campuran, boleh huruf besar, huruf kecil. Gitu. Ya. Jadi kalau password itu agak susah untuk orang mengetahui password orang ya, kecuali kalau ada kalimat khususnya. Ya. Di-crack segala macamnya. Karena yang dibatas hanya batas minimal. Kalau PIN ATM dibatasnya 1 digit hanya 6. Harus 6. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.
Kalau password minimal 8, maksimal terserah. Dan boleh campuran. Ya, malah beberapa aplikasi ya campur huruf angka gitu. Ya, minimal 1 huruf atau 1 angka. Ada lagi? Yang belum jelas? Udah Pak. Semua ya? Sudah Pak. Kalau belum jelas, oke, kita lanjut di WA aja ya. Boleh kapan aja. Sore, boleh. Oke, siap. Besok, Ya Pak. Ya Pak. Oke, siap. WA di WhatsApp. Kalau ada Siap, pertanyaan, saya siap. jawab. Oke? Kalau gitu kita ketemu minggu depan ya di jam yang sama ya, setelah sampai itu. Ya, sini ada. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kita lanjut di untuk absen ya. Halo, halo. Dadah.